ini adalah mind map tentang mind map. Mind map atau peta konsep adalah gambar untuk menjelaskan ide, kata-kata, dan kegiatan yang saling berhubungan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membaca sebuah peta konsep sekaligus mengetahui seluk-beluk peta konsep. Ketika kamu telah memahami bagaimana cara membaca sebuah peta konsep, maka kamu bisa berlatih membaca berbagai macam peta konsep lainnya. Peta konsep ini memiliki 4 buah cabang utama, yaitu guna, keseimbangan, bentuk, dan cara membuat peta konsep. Cara membaca mind map atau peta konsep adalah dimulai dari judulnya. Misalnya pada contoh ini judulnya terletak di tengah, lengkap dengan penjelasan definisinya. Lalu kita bisa menelusuri peta konsep ini dari sini. Guna dari peta konsep adalah sebagai alat berpikir, melihat gambaran besar, melihat dan mengingat detail informasi, memperjelas ide, tujuan, dan aksi, merapikan pikiran, dan menghemat waktu. Dalam sebuah peta konsep, kita perlu memperhatikan keseimbangan antara fungsinya dan artistiknya. Itu mengapa di sini ada gambar jungkat-jungkit atau neraca antara F fungsional dan A artistik. Oke, yang dilihat dari sisi fungsi sebuah peta konsep adalah kemampuan memiliki daya muat isi. Makin banyak isi yang bisa dikandung, maka sebuah peta konsep menjadi semakin padat terisi. Tapi harus berhati-hati, jangan sampai karena ingin memasukkan pesan terlalu banyak, sampai membuat peta konsep menjadi ruwet dan tidak nyaman dipandang. Perlu ada keseimbangan artistik. Lihat bagian sini dan bagian sini. Dikosongkan dari tulisan dan gambar untuk menyediakan ruang istirahat mata. Kemudian peta konsep harus disusun secara sistematis. Maksudnya urut dan logis. Sebuah konsep yang harusnya menjadi satu, jangan sampai dipisahkan. Sebaliknya, suatu konsep yang harusnya dipisahkan, jangan dicampur. Suatu konsep yang berhubungan, sebaiknya diberi semacam jembatan untuk menyimpulkan hubungan mereka. Sebuah peta konsep juga perlu jelas penulisannya, huruf, dan alurnya. Sehingga pada akhirnya, peta konsep yang disajikan menjadi penuh makna. Dari sisi artistik, sebuah peta konsep itu perlu fun dong, supaya kamu bisa lebih menikmati proses belajarmu. Komposisinya dibuat seimbang dan berwarna-warni. Nah, lihat, di sini warna-warni diberi tanda kurung, karena jika kamu tidak punya alat warna atau komputer untuk mewarnai, itu bukan alasan kamu tidak bisa membuat peta konsep. Cukup dengan kertas dan pensil, kamu sudah bisa membuat peta konsep sebagai alat berpikir. Jadi, tujuannya pun masih tetap tercapai. Gambar pada peta konsep diusahakan sesuai tema. Misalnya di sini, kita ingin membuat pencerahan tentang peta konsep. Jadi, kita gambar matahari peta konsep, mind map, dan sinar-sinarnya yang ke segala arah. Lalu, kita tambahkan awan di bagian bawah untuk mempercantik. Nah, ini ada gambar yang janggal dalam peta konsep ini, yaitu gambar sepatu boot. Kenapa di atas awan tiba-tiba ada sepatu boot ya? Jangan takut untuk berimajinasi, asal kamu punya alasan yang oke. Kembali ke sepatu boot, sebenarnya Bu Erika hanya ingin menonjolkan poin-poin ini. Setelah dituliskan, ternyata jika diberi border atau pagar, bentuknya mirip sepatu boot. Jadi, guna sepatu boot ini untuk memberi pembeda pada bagian materi ini, dan bahkan bisa membuatnya menjadi lebih diingat, karena unik. Oh, kalau bagian langkah-langkah membuat peta konsep itu, yang ada gambar sepatu boot warna ungunya. Seperti itu misalnya. Berikutnya, kita perlu meletakkan simbol atau ikon yang sesuai. Misalnya, di sini ada kata pensil. Kita bisa meletakkan gambar pensil. Di sini ada kata kunci, maka kita bisa membuat gambar anak kunci. Jangan lupa sebuah peta konsep harus rapi dan nyaman dipandang, juga mudah dipahami. Nah, sekarang kita berkenalan dengan bentuk-bentuk peta konsep.
Peta konsep ada yang bentuknya standar dan ada yang variasi. Yang dimaksud bentuk standar adalah yang dimulai dari tengah, lalu bercabang kemana-mana, seperti pada contoh peta konsep ini. Selain itu, ada juga variasi bentuk peta konsep yang kreatif banget, Cing. Ini adalah contoh dari peta konsep variatif. Mulainya belum tentu dari tengah, dan tema gambarnya bisa sangat wow kreatif. Kamu bisa mengekspresikan dirimu melalui media peta konsep ini. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, peta konsep perlu memiliki daya muat isi dan bermakna. Ini contohnya. Pada cabang ini, kita membahas mengenai bentuk peta konsep, tapi juga sekaligus dapat menambahkan penjelasan mengenai bagian-bagian peta konsep. Inilah yang dimaksud fungsi ganda. Bagian pusat disebut ide utama. Ini cabang-cabang utama. Lalu ada cabang pendukung. Dan bagian ini disebut poin-poin, serta perlu dilengkapi gambar pendukung untuk menjelaskan banyak kata menjadi satu gambar sederhana. Ya, sampailah kita tentang bagaimana cara membuat peta konsep. Pastinya kalian sudah tidak sabar ingin membuat peta konsep kalian sendiri, kan? Dimulai dari mempersiapkan alat-alatnya. Tentunya, sebuah atau beberapa kertas kosong. Lalu pensil, bisa pensil 2B maupun pensil warna. Lalu spidol, penghapus, dan komputer. Komputer pun tidak wajib digunakan, makanya diberi tanda kurung. Nah, langkah membuat peta konsep dimulai dari menentukan ide utama. Misalnya di sini kita ingin membuat peta konsep tentang sebuah bab pelajaran. Atau tentang diri sendiri, atau tentang konsep apapun. Berikutnya kita menentukan cabang-cabang utama yang merupakan subjudul dari suatu materi. Setelah itu, kita menentukan tema gambar. Misalnya, kota untuk menjelaskan kulit elektron. Rambut Einstein untuk menjelaskan teori fisika relativitas. Sungai untuk menjelaskan listrik dinamis. Atau alur jalan untuk menjelaskan bangun datar dan bangun ruang. Dan banyak sekali. Dan lain-lainnya. Yang penting, semua harus ada alasannya. Tapi jika kalian belum juga menemukan tema gambar pada tahap ini, jangan khawatir. Kalian bisa skip dulu dan menemukannya kemudian. Pada bagian ide gambar akan dijelaskan tentang cara-cara memperoleh tema gambar. Setelah itu, baru kita melengkapi poin-poin penting dari peta konsep dan memberi gambar-gambar pendukung biar lebih seru. Setelah terlihat bentuk peta konsepnya, baru kita tinta dan warnai. Penintaan dan pewarnaan bisa dilakukan secara manual dengan spidol atau alat warna, atau dapat juga gambar yang telah ditinta, lalu di-scan dan diwarnai di komputer. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam menggambar peta konsep adalah garis dan teksnya. Garis dan teks ini harus saling terhubung dan mantap. Jangan tipis-tipis dan ragu-ragu. Lihat, gambar peta konsep ini memiliki garis yang terhubung untuk menunjukkan relasinya. Mengatur ketebalan pada teks dan garis itu sangat penting. Lihat, pada gambar ini ketebalannya berkurang dari atas ke bawah, dan sebaliknya. Artinya, ide utama lebih tebal dari cabang utama lebih tebal dari cabang pendukung, dan cabang pendukung lebih tebal daripada poin-poin. Oke, bagaimana kita bisa mendapatkan ide untuk tema gambar? Kita bisa melihat dari kata kuncinya, aplikasi tema, atau mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Misalnya untuk kata kunci dalam peta konsep ini adalah gerak melingkar. Jadi kita bisa menggunakan tema pasar malam dengan biang lala besar di tengahnya. Tapi kadang kita tidak menemukan ide dari kata kuncinya. Maka kita bisa mencari ide dari aplikasi temanya. Misalnya, aplikasi pecahan digunakan untuk membagi pizza. Maka kita bisa membuat gambar restoran yang menjual pizza. Bu Erika pernah membuat peta konsep tentang termokimia yang ternyata salah satu aplikasinya adalah untuk membuat kalori boom, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori pada setiap makanan.
Jadi, kita bisa membuat tema berbagai makanan lezat. Hal ini digunakan hanya untuk mempermudah kita dalam mengingat melalui tema-tema yang unik. Bayangkan, kalau semua gambarnya sama, pasti lebih sulit untuk diingat karena tidak ada penanda khususnya. Dan bisa juga ide gambar diperoleh dari pengalaman pribadi sehubungan ide utama tertentu. Semakin personal, maka peta konsep itu semakin mudah merasuk ke dalam ingatan dan menambah minat kita. Peta konsep yang tadinya adalah penjelasan berupa teks berhalaman-berhalaman, sekarang dapat kita sajikan dalam satu gambar yang menarik dan bermakna. Praktis, tidak perlu membolak-balik kertas, bisa dipajang di desktop, di dinding, atau dikoleksi dalam HP-mu. Kapanpun kamu butuh, kamu bisa mencari info dengan mudah dan bahkan bisa hafal karena posisi, warna, atau gambarnya. Oke, selamat berkreasi membuat peta konsep.